Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, berangkat dari surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Baca dan pelajarilah Al-Quran secara terus-menerus. Wa aqimis sholah, disertai dengan pembinaan sholat yang terus-menerus. Berangkat dari ayat ini, maka saya menegaskan bahwa yang namanya bangunan bisa tegak berdiri dan bertahan lama itu disebabkan karena adanya tiang-tiang dalam setiap bangunan. Sebagaimana hadis Nabi, likulli syai'in imadun wa imadu hadzal-din al-fiqhu. Segala sesuatu memerlukan tiang, dan tiang yang bisa menopang terlaksananya ajaran Islam adalah pemahaman. Jadi seluruh aturan-aturan Allah dapat dilaksanakan dengan kokoh kuat apabila disertai dengan pemahaman. Tanpa pemahaman, Islam tidak bisa dilaksanakan dengan benar. Malah syariat Islam sudah menetapkan, tidak bisa menjalankan syariat Islam dengan kebodohan. Jadi seluruhnya harus disertai dengan pemahaman. Apapun bentuk kegiatan hidup kita, kalau disertai dengan pemahaman, itu akan nyampe ke tujuan. Tidak akan tersesat di tengah jalan. Sebagaimana maqal ulama, al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi thoriqin. Beramal atau beribadah tanpa petunjuk ilmu yang difahami seperti orang yang berjalan bukan pada jalannya, alias tersesat, tidak sampai kepada tujuan. Disinilah pentingnya kita memahami Quran. Dengan pemahaman-pemahaman yang lengkap terhadap Al-Quran, maka dipastikan kita bisa menjalankan syariat Islam dengan benar. Bahkan aturan Islam akan tegak di dalam kehidupan kalian, tegak pula di negara-negara kalian. Tapi yang jadi persoalan adalah, difahamikah Quran? Karena Al-Quran itu sumber syariat Islam. Al-Quran itu sumber pedoman dinu Islam. Sumber pedoman syariat Islam, itu Quran. Maka dalam sebuah hadis yang lain, Nabi menyebutkan, manit taba'a kitaballah hadahu minad dolalah wa waqahu su'al hisab yaumal qiyamah. Bagi siapapun yang selama hidupnya mengikuti petunjuk Al-Quran, maka Al-Quran akan membimbing, menuntun dirinya selamat dari kesalahan, selamat dari noda dosa, selamat dari ketersesatan, diarahkan oleh Al-Quran menuju hal-hal yang dibenarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi sikap
dan laku perbuatan kita jika berada di bawah bimbingan Al-Quran, itu benar-benar akan sampai kepada tujuan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wa waqahu su'al hisab yaumal qiyamah. Dan Al-Quran menjadi sesuatu yang bisa meringankan hisab kita pada hari kiamat. Kenapa bisa meringankan hisab kita? Karena banyak kebaikannya. Jadi selama kita memahami Quran, selama itu pula akan lahir amal kesolehan. Nah, amal kesolehan itu yang bisa meringankan hisab-hisab kita. Wa waqa'u su'al hisab. Ya. Bahkan Al-Quran akan terus memberikan bimbingan kepada kita selama hidup di dunia. Yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran akan menjadi tuntunan, bimbingan, dan pedoman bagi orang-orang yang ingin hidup konsisten pada kebenaran. Dia tidak mudah melepaskan Quran dalam hidupnya. Dulu maaf kita billah haitsu madaro. Karena kemanapun bepergian, jiwanya selalu membawa-bawa Quran. Artinya, hidup dan keberadaan dimanapun, tetap kesadarannya adalah kesadaran Quran. Seperti yang diungkapkan dalam surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Jadi seseorang yang kesadarannya telah berada di bawah bimbingan ajaran, di bawah bimbingan Al-Quran, dalam kondisi seperti apapun tetap sadar, tetap kuat keimanannya. Apakah sedang di atas atau sedang di bawah, tetap stabil. Konstelasi kesadaran atau imannya tetap terjaga walaupun sewaktu-waktu di atas, sewaktu-waktu di bawah. Beda dengan orang yang imannya masih goyah. Seseorang yang tidak tekun dalam bimbingan Al-Quran, itu cenderung ketika diberikan nikmat yang banyak, melupakan yang memberi nikmatnya. Ketika diberikan kekurangan, keluh kesahnya luar biasa. Itu manusia itu. Ya. Khuliqal insanu halu'a. Idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua. Ya. Jadi manusia itu nggak ada benernya. Berkeluh kesah terus, diberi lebih, diberi banyak. Malah jadi orang yang paling kikir dan lupa berterima kasih kepada Allah yang memberinya. Diberi sedikit, diberi kurang. Kukulutusna minta ampun. Berkeluh kesahnya luar biasa. Nah, itulah kalau iman belum mengalami kestabilan akibat kurangnya pasokan Quran. Jadi kita ini jangan minim pasokan Quran. Jangan minim program Pak Innahu Nazzalahu ala qalbika. Bagaimana caranya kolbu kita itu benar-benar dipakai untuk menerima Quran. Disiapkan untuk menerima Quran. Ya bahasa sederhananya kita ngaji lah. Tapi ada juga nilai minusnya kalau getol ngaji tapi tidak dilaksanakan. Hayo wae tanya Pak Haji teh, hayo wae Bu Haji teh hadir wae di pengajian tapi tidak ada peningkatan apa-apa. Maka kata Nabi, ta'alamu minal ilmi masitum fawallahi la tu'jaruna bijam'il ilmi hatta ta'malu. Silahkan Quran pelajari semaumu, tapi demi Allah tidak ada nilai sedikit pun ilmu menumpuk di pikiranmu kalau ilmu tersebut tidak mendorong dirimu untuk melaksanakannya. Jadi percuma lo Pak ilmu ge, lamun teu diamal, teu diamal. Satu sisi kita bangga umat Islam bering ka dieu, bering ka ditu, ngaji di mana-mana gitu. Ya.
Di zaman ayeuna mah hese abring-abringan ngaji itu justru. Jadi ulah dicegah mah. Langsung ngabring ka dia wae. Ayo ngaji ka itu ngaji ka dia. Mana pengamalan, mana pembuktian. Tapi yang harus didorong oleh kita itu adalah tingkat implementasi dari hasil ngaji. Itu harus didorong terus sekarang. Jadi bukan mempertanyakan mana realisasinya, tapi mendorong agar ilmu-ilmu yang sudah dipelajari bisa direalisasikan. Karena kalau rajin ngaji tanpa pengamalan juga bermasalah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, tidak ada arti sedikit pun kalau hanya jadi teori saja dipelajari tanpa dilaksanakan. Bahkan masuk di dalam kategori kaburo maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Malah masuk dalam kategori kaburo maktan apabila teorinya menumpuk tapi pelaksanaannya tidak ada. Numpuk teori nama dengan pelaksanaan pengamalan tidak ada. Itulah yang kata Nabi latu jaruna di jamil ilmi, tidak ada nilai sedikit pun penumpukan ilmu di benak pikirannya apabila tanpa pengamalan. Hatta tak malu kecuali kalau diamalkan. Baru bernilai ilmu itu kalau benar-benar dilaksanakan. Apakah dilaksanakan dalam bentuk mengajarkan kembali kepada orang lain ataukah dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-harinya. Dua-duanya harus. Setiap kita mendapatkan ilmu, maka kedua realisasi harus dilaksanakan. Pertama, mau mengajarkan kembali kepada orang lain. Yang kedua, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah fondasi yang pertama sebetulnya. Fondasi yang pertama dan yang paling utama. Fondasi yang pertama dan yang paling utama adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kehidupan umat manusia tanpa Quran itu namanya kegelapan. Jadi kalau ada bahasa Al-Quran dalam surat Ibrahim, yukhrijunan nas minaz zulumati ilan nur. Nah, kondisi zulumat itulah kondisi tanpa hudan. Diddul ilmi, diddul hadi. Zulumat itu. Jadi zulumat adalah kehidupan tanpa ilmu, kehidupan tanpa pedoman. Maksudnya apa? Kehidupan tanpa Quran. Jadi kalau kumpulan umat manusia tanpa bimbingan Quran, maka mereka sedang berada dalam kegelapan. Kegelapan adalah kebodohan. Kebodohan adalah kesesatan. Dan kesesatan adalah kehancuran. Nah, itu bahayanya kebodohan. Apa yang membuat manusia itu bodoh? Yang membuat manusia itu menjadi bodoh adalah karena dorongan hawa nafsunya. Sebetulnya hawa nafsu kita yang membuat kita bodoh. Contoh, nafsu mendorong seseorang untuk banyak makan. Tik-tik botram, tik-tik botram. Ada yang enak dengan ngariung botram. Ya. Jarang terdengar si Pulan lagi di Palestina, jarang. Ker di mana si Pulan? Nyata ker botram didinya tah. Gitu kadang-kadang teh. Ya. Atau minimal berangkat demo ke Jakarta. Henteu ker di mana? Ker ngariung gitu teh. Nah, ker naraon ker ngariwat biasa begini. Jadi lamun hirup hayuh berorientasi karena eusi beuteung, di mana bisa dibawa berjuang? Wah, mau bisa dibawa berjuang. Lamun sapopoena atau gerak aktivitasnya lebih menonjol barang daharna. Nabi udah mengingatkan, aksama khosyitu kubarul batni wa mudawamatun naumi wal kasalu wa du'ful yakin. Lamun hirup sapopoe ngagede-gede ke eusi beuteung, ya, jika hidupnya membesar-besarkan isi perut, hartina loba teuing bala kecakan gitu. Terlalu banyak ngurusin isi perutnya. Makan ini, makan itu, aktivitas sehari-harinya. Maka, apa yang akan muncul? Yang akan muncul adalah mudawamatun naum. Minang tuluh. Minang tuluh. Dibawa karena sholat Jumat.
khutbah dulu, tunduh. Dibawa karena ngaji malam Sabtu, tunduh. Ngaji dia mana ge, jol ngaji ka itu, jol ngaji ka dia, tunduh we. Ustadznya juga tukang pendek dah. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Terlalu banyak isi makanan di perutnya. Makanya refleksi Ramadan adalah tekun dalam ibadah saum. Ya. Refleksi Ramadan adalah tekun dalam ibadah saum. Jadi artinya apa? Artinya saum Ramadan itu harus dilanjutkan. Saum Ramadan itu perlu diteruskan. Makanya dalam Al-Baqarah ayat 185 dan 183 ada dua jenis saum yang harus dilakukan oleh kita. Pertama, paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Syahida di sini adalah syahrul Ramadan. Paman syahida minkumus syahra, minkumu asyahra di sini adalah syahrul Ramadan. Jadi kita punya kewajiban ibadah saum di bulan Ramadan. Full selama 1 bulan. Tapi selanjutnya setelah selesai Ramadan ada lagi ibadah saum lain di luar bulan Ramadan yang dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, kalimat min qablikum itu sekaligus mengisyaratkan kepada kita bahwa nabi-nabi terdahulu sebelum Muhammad itu pun menjalankan ibadah saum Ramadan dan ibadah saum-saum yang lainnya. Jadi Nabi Isa tidak hanya Ramadan, tapi ada saum lainnya. Nabi Musa tidak hanya Ramadan, tapi ada saum lainnya. Nabi Ibrahim tidak hanya Ramadan, tapi ada saum-saum yang lainnya. Itulah saum-saum yang dikerjakan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah saum Ramadan saja? Kan tidak. Karena ada kalimat kama kutiba alal ladina min qablikum. Nah inilah kalau tahu ilmunya begitu. Jadi kalau tahu Quran ya pasti realisasinya begitu. Bahwa ketika kita mengenal dan memahami Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran terungkap bahwa saum ada dua jenis. Ada saum Ramadan dan ada saum tatawu. Siapa yang mengenalkan saum tatawu? Nabi. Di Quran tidak disebutkan saum tatawu, tapi saum min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, kalimat min qablikum di sini adalah sebelum nabi-nabi kalian. Sebelum Nabi Muhammad sebetulnya. Nah, maka muncullah saum tatawu dalam hadis Nabi. Apa itu saum tatawu? Saum tatawu adalah saum di luar bulan Ramadan. Dari mulai apa? Dari mulai 6 hari Syawal. Man shoma Ramadan summat ba'ahu sitan min Syawalin faqad sanah. Barang siapa yang melakukan saum Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka setahun nilainya. Jadi saum Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka genaplah menjadi 1 tahun nilainya. Dari mana hitungannya? Cara menghitungnya begini. Saum Ramadan 29 hari, tambah sholat Idul Fitri. Dan kebaikan-kebaikan pada sholat Idul Fitri apa? Kebaikan pada saat sholat Idul Fitri adalah silaturahim. Yang muda mendatangi yang lebih tua, atau yang tua yang lebih tua mau mendatangi yang lebih muda. Anak-anak mau mendatangi kedua orang tua. Seseorang mau mendatangi saudaranya, mau mendatangi kerabatnya, mau mendatangi sahabatnya. Itu kan bagus. Itu Idul Fitri itu. Ya. Kalau kita genapkan menjadi 30 Ramadan, maka satu kebaikan kata Allah 10 kali lipat Allah ganti. Allah balas dengan 10 kali lipat. Maka 30 hari di bulan Ramadan kali 10 menjadi 300. Ditambah nyawalan 6 hari kali 10 jadi 60. 300 tambah 60 jadi berapa? 360. 360 itu sama dengan setahun. Itu yang kata Nabi faqad sana. Barang siapa yang melakukan saum di bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka faqad sana kata Nabi. Hakikatnya engkau saum setahun atau nilainya sama dengan setahun. Gitu. Kalau dikaitkan dengan hadis lain juga begitu. Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadhana minal khairi latamannau ayyakuna haulan kamilan. Kalau seandainya umatku mengetahui nilai-nilai kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, maka mereka akan berharap setahun Ramadan teh. Tapi kan Ramadan sebulan, gak setahun.
Tapi bagaimana memprogramkan Ramadan yang sebulan menjadi setahun. Nah itulah diantaranya nyawalan. Nyawalan itu kemari. Kapan nyawalan itu dimulainya? Kalau mengacu kepada contoh Nabi, langsung tanggal 2 Syawal. Nabi sangat hati-hati dengan efek negatif hari raya. Terang beren hari raya mah. Sagari leg-legan. Pos orai. Begitu beres ganti kulit, naon wae dicaplok, udah lapar atuh. Beres puasa teh manehanana. Ular itu berpuasa demi ingin mengganti kulit. Jadi kalau dia mau ganti kulit tapi makan, memangsa makanan, memangsa binatang yang lain, gagal ganti kulitnya. Jadi ternyata mengelupasnya kulit ular itu sehingga menjadi kulit yang baru, itu dia harus mengorbankan diri, tidak makan, tidak minum. Katanya selama 21 hari. Ada yang menyebutnya 40 hari. Teuing da pernah nunggulan orai itu sabar poe teh. Puasana teh gitu, ya. Beda jeung si Panji, ditungguan orai teh. Cocok malah. Kurang boro-boro. Tapi berapa puluh hari pun si ular berpuasa berhasil membuat kulit-kulit yang semula menempel di tubuhnya itu mengelupas. Sok aya sesana geudinya bekas ganti kulit sok aya di kebon dah. Lalu berubah berganti dengan kulit yang baru. Sarua aja lah mau beres lebaran ganti baju. Begitu selesai sahur Ramadan ganti baju kabeh. Sarua ganti kulit ya teh. Kulit anyar sarua jeung baju anyar berenang. Ora itu. Man beres puasa, kulit berhasil mengelupas, berganti dengan kulit yang baru, maka muncullah kerakusannya. Jadi ular tidak berubah walaupun dia berpuasa. Selesai dia berpuasa tetap rakus. Maka umat Islam begitu selesai Ramadan, coba lihat rakusnya minta ampun. Naon dileg-legan di dahar. Kalau tidak percaya, lihat, saksikan di rumah-rumah sakit. Karena saya beberapa kali masuk rumah sakit nengok warga-warga pengajian. Beberapa warga pengajian yang dirawat di rumah sakit saya tanya, naon atuh nyata itu gara-gara ulen yang rendang. Lupan. Anu ulah teh abdi tidak kena rendang, tapi da kabita. Lain ulen yang rendang hungkul beureun jeung nu lain masak kuah we gitu cenah. Mana ieu lebaran sok kue gangguan geuning nya. Anu eta mah enggak, eta mah kue lebaran atau kue gangguan. Kan teu karasa eta. Karbohidrat makin tingginya sangunya kupat. Nya biskuit, wah, harigu unggul tah. Masuk rumah sakit. Maka fenomena terakhir sekarang, kamar-kamar di rumah sakit penuh. Jadi beres lebaran teh kunaon ka ieu. Nah inilah jamaah rahimakumullah, kalau hidup masih mengikuti keinginan hawa nafsu. Dan efek terlalu banyak mengisi perut kita memang bikin ngantuk. Orang ngantuk itu nggak bisa dibawa bergerak. Hayang nanti nyarane na kursi. Hayang nanti. Wah, mungkin lama bikin lemah. Akhirnya apa? Namatil fikroh. Tumpul otaknya. Wadu'ful yakin, lemah keyakinannya. Lupan. Bahayana naon tah? Bahayana loba teuing nguruskeun isibet. Sementara Al-Quran dan Sunnah Rasul memprogramkan kepada kita program lebih banyak mengosongkan perut justru. Lamun hayang sehat, lamun hayang cerah otak, lamun hayang gairah di aktivitas, justru perut harus lebih banyak dikosongkan. Gitu. Kalau ingin cerah otaknya, gairah dalam aktivitasnya, kosongkan perutnya. Harampang, ringan. Karena kupu-kupu begitu selesai berpuasa dalam kepompong, tubuh berat ngarayap nyodan itu bisa lompat. Ayeuna mah bisa ngahiberkeun maneh. Ngapung. Eta nu dibawa awak saha? Awak manehna keneh anu tadina gendut. Gendut mari boyot. Sok nu garandut karasina lompat. Ripuh da. Nah, jelema anu loba teh nguruskeun esi beuteung, rada hese dibawa berjuang. Lihat hadis yang lain. Idza azumat umatid dunya nuziat minha haibatul Islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar hurrimat alaihim barakatul wahyi. Apabila umatku telah memandang besar kecintaannya kepada dunia materi, digambarkan loba teh ngeusi beuteung kan. Maka akan hilang kehebatan umat Islam. Udah awak gendut itu sampai lompat. Mau dibawa perang, ribu atuh. Akan hilang kehebatan umat Islam. Dan akan melesu, melemah, tidak ada gairah dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Mung dibawa berjuang teh gitu maksudnya.
Maka program saum itu harus ditindaklanjuti. Teruskan awalannya. Teruskan Senin Kamisnya. Karena ini kebiasaan saum Nabi Musa. Teruskan Ayamul Bidhi'nya. Karena ini kebiasaan Nabi Ibrahim. Teruskan saum Daudnya. Selang sehari itu. Karena ini kebiasaan Nabi Daud. Jadi oleh Nabi, kebiasaan saum Nabi-Nabi sebelum beliau, baik Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, beliau lanjutkan. Makanya beliau tuh sehat terus. Sehat terus beliau, nggak pernah sakit beliau tuh. Udah makanan selektif, secara orang asal dihuapkeun orang mah. Ya. Nah, Nabi Muhammad tuh begitu. Kan di urang mah loba kadaharan goreng batu gitu sebelah. Dalin kadaharan arus teh. Mie instan itu bukan makanan bagus. Terus buku produk-produk Yahudi model McD, pizza, tambah sampah disebut lagi junk food. Awalnya sejarahnya makanan-makanan seperti itu adalah makanan yang dibuat ala kadarnya untuk mengganjal perut-perut tentara-tentara Amerika. Cuman tentara Amerika merasa enak makanan itu. Kenapa? Karena perut kenyang, enak juga di mulut. Bagi mereka tuh. Akhirnya dijadikan sebuah produk dan ternyata mendunia. Hamburger, hot dog, pizza, mendunia ternyata. Padahal itu semua makanan-makanan sampah. Eleh, comro. Kan comro teh eleh pamor. Cuhcur. Eleh sebenarnya alus kene cuhcur bala-bala sebenarnya dari panuk itu. Nah itulah masalahnya. Ini kan kurang keren. Darnaon euy comro. Eta naon koneng-koneng deblo jadi asa kurang. Kurang keren itulah, ya. Tapi lamun urang mawa pizza, walaupun hanya sepotong kecil, dibungkus dengan dus yang bagus, dengan kemasan yang menarik pakai kantong plastik. Naon euy pizza. Asa gaya. Nah, ari comro dibungkus ke kertas koran, resek hideung. Nah, eta comro, eta pamantes nanti gitu. Maka dari segi marketing kita selalu kalah oleh orang lain. Karena orang lain mah barangnya jelek, tapi kemasannya bagus. Kalau punya kita, barangnya bagus, kemasannya yang jelek. Maka eleh pamor, gitu. Sebenarnya kalah pamor. Nah inilah Bismillahirrahmanirrahim. Maka segala sesuatu harus dipahami berdasarkan ilmu. Nah Al-Quran ini yang akan menuntun kita kepada pemahaman yang benar. Sehingga dalam realisasinya akan menjadi kenyataan dengan yang benar. Berpihak pada kebenaran, membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Begitulah kalau sudah tahu Quran. Ada semangat juang kalau sudah ngerti Quran. Nah itu. Nah inilah tiang yang pertama. Tiang yang pertama adalah tilawatul Quran. Jadi jangan pernah habiskan waktu kita hanya melulu untuk urusan dunia. Tapi sisihkan waktu kita untuk mengenal Quran. Gerakan mengenalkan Quran harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Baik kepada diri sendiri sampai kepada tingkat keluarga kita, pahamkan itu Quran. Nah jadi jamaah rahimakumullah, jangan pernah lewatkan sedikit pun waktu tanpa Quran. Jadi sempatkan waktu untuk memahami Quran. Itu yang pertama. Karena Al-Quran merupakan imam yang utama bagi hidup kita. Tiang utama dalam kehidupan kita. Tiang yang kedua ternyata apa? Wa aqimi sholat. Jadi tiang yang kedua bagi kita itu aqimi sholat. Tegakkan sholat. Nabi sendiri mengatakan sholat itu tiang. As-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu sendiri adalah sebagai tiang juga. Tiang din. Arti yang dimaksud dari tiang din itu adalah selama dia menegakkan sholat, selama itu pula keislamannya tegak dalam jiwanya. Tapi kalau dia sudah coba-coba belang bentong, omong ninggalkan sholat, maka selama itu dia sudah runtuh keislamannya. Artinya, seseorang itu akan kokoh kuat rasa keislamannya kalau masih menegakkan sholat. Tapi akan rapuh rasa keislamannya kalau sudah mencoba-coba meninggalkan sholat. Ini dua hal yang sama antara tilawatul Quran dengan akimus sholat. Ini dua hal yang merupakan tiang penyangga kehidupan kita. Kenapa sholat ini sangat penting posisinya? Kalau tadi hadis Nabi Imaduddin, maka dalam hadis yang lain disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Kalau Nabi Muhammad lakukan mi'raj dengan cara yang beliau tempuh sendiri, kita juga harus melakukan mi'raj dengan cara sholat yang benar.
Itu mi'rajnya kita. Apa mi'raj di situ? Alat untuk menaikkan kualitas kepribadian kita atau kualitas keislaman. Jadi sholat adalah alat untuk menaikkan kualitas keislaman. Karena mi'raj itu sama dengan tangga, taraje. Itu. Dengan taraje, tangga, maka kita bisa tahap demi tahap naik ke atas. Nah, sholat itu meningkatkan tahap demi tahap kualitas pribadi kita menjadi lebih sempurna. Itu sholat itu. Ya, yang kalau digambarkan seperti halnya Nabi Muhammad melakukan mi'raj sampai kemana? Nah, sampai ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itulah puncaknya prestasi Nabi. Makanya dalam sholat itu ada dua macam, ada sholat maktubah, ada sholat nafilah. Kedua-duanya harus dilaksanakan. Jadi sholat itu jangan hanya maktubah, nafilah pun penting. Nah, ini kelemahan fikih ya. Kalau fikih, sholat 5 waktu disebut sholat wajib. Sholat di luar 5 waktu disebut sholat sunat. Definisi sholat wajib adalah yusobu ala fa'ilihi wa yu'aqibu ala tarikihi. Mendapatkan ganjaran jika melaksanakan, mendapatkan siksa jika ditinggalkan. Jadi sholat 5 waktu itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan siksa. Siun betah tinggalkan 5 waktu mah. Jadi orang-orang takut meninggalkan yang 5 waktu. Kenapa? Karena wa yu'aqibu ala tarikihi, bakal disiksa lamun ninggalkeun. Mantap dipaksa we, itu bener ge salatna salat bukan. Tapi sunat mendapatkan pahala jika dilaksanakan dan jika tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Nah, ieu mah teu keung teu laksanakeun oge, teu sieun. Da teu naon-naon ieu. Jadi kurang dorongan, kurang motivasi, kurang dipaksa gitu mah. Makanya saya coret definisi ini, enggak saya pakai. Karena ketika kita tahu dampak dari salat tahajud itu apa? Apa pengaruhnya kepada seseorang yang melakukan salat tahajud? Apa pengaruhnya kepada seseorang yang melakukan salat duha, salat fajar, salat duha, dan salat yang lainnya dicontohkan oleh Nabi? Ternyata luar biasa. Kalau memang hasilnya luar biasa, ngapain ditinggalkan? Ayo. Kenapa ditinggalkan? Aneh, hari waktu Ramadan bisa qiyamul lail unggal peuting, kunaon beres Ramadan teu bisa tahajud sapenting-penting acan kumaha ieu teh? Ya. Tadi gara-gara definisi fikih tidak dikerjakan pun tidak apa, camplang. Camplang. Kan ieu mah teori we heula, ari can ngalaksanakeun mah kendae teu naon, ngalaksanakeun mah. Tapi aya dijelaskeun model kieu mah cing atunya biraku saputing dina saminggu teh qiyamul lail pisan. Minimal 2 kali dalam seminggu, Senin Kamis. Nah gitu. Untuk mendampingi saum Senin Kamis. Jadi saya pakai qiyamul lailna oge saumna ditindaklanjuti dari apa yang dilakukan selama Ramadan. Nah kuduna kitu. Sok sarumangat untuk anak qiyamul lail. Karena nanti satu saat kita kupas lebih luas tentang sholat baik maktubah ataupun nafilah. Ini kedua-duanya tidak dipisahkan oleh Nabi, tidak. Hanya kalau nafilah ada pemakluman jika satu saat tidak melaksanakan, kalau yang maktubah itu ada persangsian jika tidak dikerjakan. Itu aja masalahnya. Tapi dorongan untuk melaksanakan nafilah itu harus diperkuat. Dorong terus. Malah ngantuk dipaksa lamun bisa mah sila qiyamul lail, sila tahajud, paksa coba keluarga teh. Sila salat penting gitu. Ngarah aya pencerahan. Tapi intinya al-ahdul ladzi bainana wa bainar rajuli as-salatu faman tarakaha faqad kafaro. Ikatan antara aku dengan hambaku adalah salat. Kalau dia sudah berani meninggalkannya, maka kufur. Dia telah melakukan pelanggaran. Telah mencopot keislamannya sendiri. Bohong dengan pengakuan imannya. Faqad kafaro. Ayatnya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, 2 hal inilah sebetulnya yang harus terus oleh kita dilaksanakan. Pertama, tekun dalam kehadiran pengajian-pengajian. Ya. Nah, ini nama arek ngaji di mana ge aya wae nama sok tinggal daek datang. Masjid loba kita mengayakeun pengajian. Tinggal daek datang na we ieu mah. Ustadna area keneh. Ya geus kurangan, jeung geus karolot. Laksing kuring mah berusaha yang ngora we teh mungkolot itu berusaha itu nya. Sok da kiai-kiai area keneh walaupun sudah mulai jarang.
mualim, para ustadz masih kene balatak, walaupun makin berkurang. Mambang ayah, karena satu saat akan muncul satu fenomena, orang yang paham Quran Sunnah makin langka, kebanyakan yang ngaku musim bararodo ternyaho Quran Sunnah. Nah, itu yang harus kita jaga, yang harus kita khawatirkan sebetulnya. Maka sepanjang tilawatul Quran kita laksanakan dengan tekun, dan aqimus sholatan juga kita lakukan dengan tekun, maka sesungguhnya kita masih memiliki dua tiang yang bisa memperkuat iman kita. Sehingga situasi kondisi seperti apapun, insya Allah kita akan mampu bertahan sepanjang dua hal ini terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.